warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Rahmawati dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk menentukan letak titik berat suatu benda luasan. Nah, seperti yang kita tahu, semua benda yang berada di bumi memiliki titik berat. Nah, titik berat suatu benda bisa dikatakan terkonsentrasi pada satu titik yang disebut pusat gravitasi atau titik berat. Nah, di titik berat ini gaya-gaya yang bekerja menghasilkan momen resultan sama dengan 0. Karena itulah benda yang ditumpu di titik berat berada dalam keseimbangan statis. Dengan kata lain, titik berat adalah titik tangkap dari semua gaya yang bekerja. Sekarang langsung saja kita melakukan praktikum untuk menentukan titik berat benda luasan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada kertas karton atau bisa juga menggunakan kardus. Yang kedua paper punch atau pelubang kertas. Yang ketiga ada benang. Yang keempat ada jarum atau bisa juga kita menggunakan paku. Yang kelima ada gunting, ada alat tulis, ada penggaris atau mistar, dan ada beban gantung. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari letak koordinat dari benda luasan pertama. Kita dapatkan bahwa hasil X-nya di titik yang ke-9 dari kesini ke sini, dan untuk Y-nya dari sini ke sini kita dapatkan 11,4 cm. Sedangkan untuk benda luasan kedua, di sini titik beratnya untuk X-nya kita dapatkan 9 cm dan untuk Y-nya kita dapatkan 12,5 cm. Nah, sekarang kita akan hitung letak titik berat benda luasan berdasarkan teori yang ada. Nah, sekarang kita akan menghitung letak titik berat benda luasan yang pertama ya. Di sini sudah saya gambar untuk panjangnya 18 cm, untuk lebarnya 18, dan untuk yang tinggi segitiganya 9. Nah, sekarang kita beri angka, misal ini yang untuk yang pertama, ini yang kedua. Kita cari luas yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini kan sisinya sama ya, jadi ini termasuknya persegi. Sisi kali luas persegi, sisi kali sisi, 18 kali 18, ketemunya 324 cm persegi. Nah, sekarang kita cari luas benda kedua. Ini kan segitiga, kita cari dengan rumus setengah alas kali tinggi. Alasnya 18, tingginya 9, jadi ketemunya 81 cm persegi. Nah, setelah kita cari luasnya, selanjutnya kita cari letak koordinat X1 dan Y1. X1 ini kan 18, setengahnya 18 berarti 9, jadi X1 nya 9, dan Y1, maaf ini Y1 ya, Y1 ini kan 18, setengahnya 18 9, jadi Y1 nya juga 9, jadi X1 nya 9, Y1 nya juga 9. Nah, selanjutnya kita cari letak koordinat X2 dan Y2. X2 nya di sini kan, berarti ini kan 18, setengahnya berarti kan 9. Dan untuk Y2 nya ini kan berbangun segitiga. Jadi kita gunakan rumus
sepertiga T. Sepertiga tingginya 9, jadi ketemunya 3. Tapi dari sini ke sini kan tingginya sudah 18, jadi 3-nya ditambah 18 ketemunya 21. Nah, kalau kita sudah mendapatkan angka-angkanya, kita selanjutnya masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini kan kita cari X-nya dulu nih. X A sama dengan X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan nih, X1 nya tadi kan 9, luas bangun satunya tadi kan 324, terus ditambah X2 nya tadi 9, A2 nya 81, dibagi 324 ini luas luas yang pertama, ditambah 81 luas benda yang kedua. Nah, kita peroleh hasilnya itu 9 cm. Jadi letak koordinatnya itu di 9. Nah, sekarang cari Y-nya. Masukkan juga rumusnya, YA sama dengan Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 per A1 ditambah A2. Kita masukkan angkanya, tadi Y1-nya kita dapat peroleh 9 dikali 324 luas yang pertama ditambah Y2-nya tadi kita peroleh 21 dikali 18 dibagi 324 ditambah 81 ya. Nah, kita peroleh letak koordinat Y-nya itu 11,4. Nah, sekarang kita hitung yang untuk benda yang kedua. Nah, sekarang saya juga sudah gambar untuk panjangnya sama 18 cm. Untuk lebarnya juga sama 18. Untuk tinggi segitiganya yang di sini juga sama 9. Namun saya kasih angka 1 2 3 4. Mengapa? Karena di sini tuh bolong, tidak seperti benda yang pertama tadi ya. Nah, caranya sama, kita cari luas yang pertama. Luas yang pertama ini kan segitiga. 1/2 alas kali tinggi. Alasnya berapa? Ini kan 18, setengahnya 9. Berarti 1/2 kali 9, tingginya juga sama, setengahnya 18, 9. 1/2 kali 9 kali 9. Kita temukan hasilnya 40,5 cm persegi. Untuk luas keduanya juga sama, karena ini ukuran yang 1 dan 2-nya sama, jadi 40,5 cm persegi. Nah, sekarang untuk luas yang ketiga. Luas yang ketiga yang ini. Nah, panjangnya ini kan 18 ya. 18 dikali ini lebarnya 9, karena setengahnya 18. Jadi 18 kali 9 kita temukan hasilnya 162 cm persegi. Nah, yang terakhir luas yang keempat. Ini kan segitiga, jadi 1/2 alas kali tinggi. Alasnya 18, tingginya 9. Jadi 18 1/2 kali 18 kali 9 kita temukan hasilnya 81 cm kuadrat. Selanjutnya kita cari letak koordinat dari X1 dan Y1. Nah, Y1-nya kan berarti X1-nya kan berarti di sini. Tadi ini dari sini kan 9 setengahnya 9 4,5. Jadi X1-nya 4,5. Nah, Y1-nya ini kan segitiga. Kita gunakan rumus sepertiga T. Jadi sepertiga kali 9 ketemunya 3. Jadi X1-nya 4,5, Y1-nya 3. Nah, kita selanjutnya cari X2 dan Y2. X2-nya sama ya, 4,5, tapi dari sini kan sudah 9. Jadi 4,5 ditambah 9 ketemunya 13,5. Sedangkan untuk Y2-nya sama caranya sepertiga T. Sepertiga kali 9. Jadi kita peroleh Y2-nya 3. Jadi X2-nya 13,5, sedangkan Y2-nya 3. Selanjutnya kita cari X3 dan Y3. X3 sama, X3-nya itu 9, setengahnya 18. Sedangkan untuk Y-nya sama sih, setengahnya 9 ini 4,5 ya, tapi dari sini ke sini kan 9. Jadi 4,5 ditambah 9 ketemunya 13,5. Jadi X3-nya 9, Y3-nya 13,5. Yang terakhir X4, Y4. X4 sama sih di sini 9 X untuk X-nya, sedangkan untuk Y-nya sepertiga T, sepertiga 9, 3. Tapi panjang dari sini ke sini kan sudah 18. Jadi 3 ditambah 18, jadi ketemunya
21. Kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, X-nya itu rumusnya X1 dikali A1 ditambah X2 kali A2 ditambah X3 kali A3 ditambah X4 kali A4 per A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Maaf, yang ini 4. Jadi masukkan semua angkanya, kita peroleh letak koordinat X-nya itu 9 cm. Sedangkan untuk Y-nya kita juga masukkan rumusnya. Y1 dikali A1 ditambah Y2 kali A2 ditambah Y3 kali A3 ditambah Y4 kali A4 per A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah 4. Masukkan semua angka-angka yang kita peroleh dari sini tadi dan kita temukan hasilnya yaitu 12,75 cm. Ini adalah letak koordinat dari Y-nya. Nah, sekarang kita bandingkan hasil pengukuran dengan hasil perhitungan berdasarkan teori. Tadi kan hasil dari pengukurannya untuk X-nya kita dapatkan 9, sedangkan untuk Y-nya kita dapatkan 11,4. Nah, ternyata jika kita bandingkan dengan hasil teori, ketemunya sama persis ya. Untuk X-nya 9 di titik ke 9 cm, sedangkan untuk Y-nya di 11,4. Ini artinya untuk benda pertama ini memang sudah benar atau sudah cocok dengan antara teori dengan pengukuran. Sedangkan untuk benda yang kedua, tadi kan kita dari pengukuran mendapatkan hasil bahwa X-nya 9, dari sini ke sini 9, dan untuk Y-nya dari sini ke sini 12,5. Nah, ternyata jika kita bandingkan dengan hasil perhitungan berdasarkan teori, X-nya sama ya, kita peroleh 9, tetapi untuk hasil Y-nya berbeda. Yang hasil pengukuran 12,5, sedangkan yang hasil perhitungan berdasarkan teori 12,75. Mungkin ini karena faktor angin atau apa yang menyebabkan berbeda ya. Terus juga karena kita menggunakan mistar atau penggaris, kita juga tidak mungkin mengukur sampai setengah mili karena skala dalam mistar atau penggaris itu tidak mampu mengukur setengah mili kecuali kita menggunakan jangka sorong. Jadi untuk X-nya sama sedangkan Y2-nya sama, tapi tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa memang semua benda memiliki titik berat. Titik berat adalah titik tangkap dari semua gaya yang bekerja atau titik keseimbangan sempurna, ataupun bisa dikatakan sebuah pusat distribusi berat. Untuk mendapatkan letak koordinat suatu titik berat, kita dapat melakukan percobaan atau pengukuran secara langsung serta melakukan perhitungan sesuai teori. Kesalahan yang terjadi antara hasil pengukuran dengan hasil perhitungan dengan teori bisa disebabkan oleh faktor angin, perbedaan lubang pada kardus, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.